Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap sehat dan semangat belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang minyak bumi. Pada minyak bumi kali ini kita akan membahas tentang pengolahan dan hasil-hasil pengolahan minyak bumi. Nah, sebelum kita lebih lanjut, marilah kita tengok dulu tentang asal-usul minyak bumi. Ada beberapa teori tentang asal-usul minyak bumi. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang teori biogenetik atau teori organik tentang asal-usul minyak bumi. Dalam teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang mati dan tertimbun endapan pasir dan lumpur. Kemudian endapan tersebut menghanyutkan senyawa pembentuk minyak bumi ini dari sungai menuju ke laut dan mengendap di dasar lautan selama jutaan tahun. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan lapisan batuan di atasnya menyebabkan organisme itu menjadi bintik-bintik minyak ataupun gas. Inilah anak-anak tentang asal-usul minyak bumi dari teori biogenetik atau teori organik. Selanjutnya tentang minyak bumi. Apa itu minyak bumi dan apa itu gas alam? Nah, dalam minyak bumi ini ternyata terdiri dari campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon. Jadi hampir sekitar 90-97% minyak bumi itu isinya senyawa hidrokarbon. Makanya kenapa sebelum belajar minyak bumi kita mempelajari senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, dan alkuna, serta senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Jadi senyawa hidrokarbon yang dimaksud di sini adalah alkana, sisanya ini sebagian besarnya, produk paling besarnya, sisanya sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Sedangkan gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suhu rendah yang punya rantai C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, untuk gas alam ini di beberapa tempat di Indonesia ini kalau mungkin anak-anak tahu, nah seperti di Bojonegoro itu ada namanya api abadi. Nah, apa yang keluar di situ? Nah, disitulah yang keluar adalah gas alam atau metana. Atau di tempat lain di Pamekasan di Madura itu ada api tak kunjung padam. Nah, sama seperti juga yang ada di Bojonegoro. Nah, selanjutnya tentang pengolahan minyak bumi. Bagaimana minyak bumi itu diolah, mulai dari pengambilan dari kilang minyak sampai menjadi produk yang siap digunakan. Ada 6 proses yang harus dilalui minyak bumi sampai akhirnya menjadi produk yang siap pakai. Yang pertama destilasi, yang kedua adalah cracking, ketiga reforming, keempat polimerisasi dan alkilasi, yang kelima adalah threading, keenam adalah
blending. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, setelah ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah proses destilasi. Apa itu proses destilasi? Itu proses pengolahan minyak yang pertama. Ini dilakukan pertama kali. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Nah, contohnya ini, crude oil adalah minyak mentah yang berasal dari kilang minyak. Ini adalah distillation column. Ini adalah tempat destilasi. Ini ketika dipanaskan. Ketika dipanaskan berdasarkan titik didih, nah, nanti yang berupa gas, biasanya rantai karbon C1 sampai C4, ini nafta C4 atau C5 sampai C8. Nah, ini akan keluar di sini. Ini gas, nafta, ini bensin, ini minyak tanah, ini diesel, ini pelumas, ini parafin, ini aspal. Ini proses destilasi. Jadi residunya, residu jadi dari minyak bumi itu aspal. Proses selanjutnya, setelah mengalami destilasi, proses selanjutnya adalah proses cracking. Cracking ini merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses cracking ini sering disebut juga dengan proses refinery. Ya, jadi semacam ini. Jadi molekul-molekul besar dipecah untuk menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, lebih jelasnya ini. Proses cracking ini ada 3 macam. Yang pertama adalah thermal cracking, ada katalis cracking, ada hydro cracking. Untuk thermal cracking yaitu pemecahan dengan menggunakan suhu tinggi, misalnya dari C30H62, nah, dipecah menjadi C6, C8H8 dan C6H12, jadi C14H28 atau yang ada di bawah ini. Jadi ini molekul yang besar dipecah menjadi molekul yang kecil dengan cara menggunakan suhu tinggi yang disebut thermal cracking. Yang selanjutnya adalah katalis cracking, yaitu pemecahan dengan menggunakan bantuan katalis. Proses ini biasanya menggunakan katalis AlO3 atau SiO2 semacam ini. Jadi dipecahkan dengan menggunakan katalis, dengan pemanas, dengan katalis. Yang terakhir adalah dengan hydrocracking, yaitu gabungan dari proses pemecahan hidrogenasi yang dilakukan pada tekanan tinggi hingga dihasilkan senyawa jenuh. Keuntungan dari penggunaan hydrocracking adalah dapat memisahkan belerang yang terkandung dalam minyak bumi semacam ini. Proses yang ketiga ini adalah proses reforming. Apa itu proses reforming? Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. Jadi dari kualitas yang buruk, molekulnya menjadi molekul yang kualitas baik. Proses reforming ini dapat dilakukan menggunakan metode katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini dapat juga disebut juga dengan proses isomerisasi. Selanjutnya adalah proses polimerisasi dan alkilasi.
Nah, ini proses keempat. Jadi setelah adanya perbaikan, perubahan struktur, molekul fraksi dilanjutkan dengan proses alkilasi. Apa itu proses alkilasi? Yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini biasanya menggunakan bahan tambahan katalis asam kuat seperti H2SO4, HCl, atau LCl3. Sedangkan proses polimerisasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dan produk akhir menjadi meningkat. Jadi pada tahap ini molekul fraksi akan melalui tahap alkilasi terlebih dahulu. Lalu kemudian melalui tahap polimerisasi sehingga membentuk sebuah molekul fraksi yang panjang di mana molekul fraksi tersebut mutunya sudah meningkat. Nah, ini prosesnya. Nah, contohnya ini jadi polimerisasi, jadi penggabungan. Misalnya ini isobutana, isobutena digabungkan dengan isobutana sehingga didapatkan ini isooktana. Proses yang selanjutnya adalah proses threading. Ini merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses threading ini antara lain adalah bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses Cooper sweetening dan Dr. threading. Parafin yang dihilangkan melalui proses solvent dewashing, lumpur dan warna yang dihilangkan melalui proses acid treatment, aspal yang dihilangkan melalui proses despalting, dan terakhir belerang melalui proses desulfurizing. Ini jadi untuk pemurnian menghilangkan pengotor. Yang ke sekarang yang terakhir ini proses finishing yang dinamakan proses blending, merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah tel, tetraethyl lead. Tel ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai. Ini proses terakhir dari pengolahan minyak bumi, atau bisa digambarkan semacam ini keseluruhan prosesnya dari pengolahan minyak mentah dengan destilasi, dengan proses cracking, dengan reforming, alkilasi, pemasakan. Ini pemasakan residunya, ini zat-zat yang dihasilkan. Nah, selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi tentang produk-produk minyak bumi. Nah, hasil olahan ini hanya saya sebutkan 4 saja, sebenarnya banyak sekali. Ini hanya olahan yang familiar yang ada di sekitar kita. Beberapa produk olahan yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari ini adalah ada LPG, ada bensin, ada kerosin, dan ada solar. Nah, kita mulai dari LPG. Nah, ini salah satu produk dari minyak bumi yang berupa gas cair. Nah, ini merupakan unsur hidrokarbon yang ringan. Ini yang beredar di masyarakat. Ini ada tabung gas LPG, ini tabung LPG ukuran 12 kg, ada produk bright gas,
ada my gas, dan ada juga satu lagi blue gas. Nah, ini biasanya dimanfaatkan dalam rumah tangga atau dalam industri kuliner, yaitu untuk bahan bakar untuk memasak. Ini untuk LPG. Selanjutnya bensin. Nah, bensin ini salah satu bahan bakar yang paling populer yang ada di masyarakat. Biasanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Ada beberapa jenis bensin. Ada premium, ada pertalite, ada pertamax, ada pertamax plus. Premium ini sudah jarang sekali kita temui. Pertalite, jadi yang umum itu ada pertalite, pertamax, dan pertamax plus yang ada di pom bensin semacam itu. Biasanya untuk membedakan itu di pom bensin ini, untuk pompanya ini biasanya untuk diberikan warna yang berbeda. Kita juga bisa mengenali produk bensin dari warnanya. Nah, ini sudah distandarisasi oleh Pertamina. Biasanya warna hijau ini adalah pertalite. Nah, ini beberapa yang harus kita tahu tentang produk bensin, yaitu premium, pertamax, pertamax plus. Ini angka oktannya nih 88, pertamax 892, pertamax plus 95. Ini kandungannya tanpa timbal. Nah, ini yang banyak orang tidak mengerti, bahwasanya untuk bahan bakar premium, pertalite, pertamax, dan lain-lain itu digunakan untuk jenis kendaraan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa misalnya mobil A dikasih bahan bakar premium atau pertamax atau pertamax plus, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi untuk optimalnya fungsi dari bahan bakar, misalnya mobil Innova ini juga nggak bagus kalau diisi premium, atau sebaliknya mobil-mobil angkot, mobil-mobil lama tahun 80, 90 itu pun juga kurang bagus kalau diisi dengan pertamax ataupun pertamax plus semacam ini. Jadi contohnya mobilnya ini untuk premium itu angkot, taksi, sepeda motor, mobil bensin lainnya. Untuk pertamax misalnya Innova, Honda Jazz, untuk Xenia yang baru ini bagus diisi pertamax. Untuk pertamax plus ya ini bisa BMW, Mercy, Jaguar, Audi, atau Mugi. Nah, nih satu lagi informasi, kualitas lebih unggul. Nah, kadang-kala kita kalau membeli bensin, ketika kita harus memilih pertalite misalnya dengan uang 100.000 dengan pertalite kita dapat 13 liter, dengan pertamax kita dapat 11 liter. Nah, dari hitungan tampaknya pertalite lebih banyak dibandingkan pertamax, tapi kalau dihitung jarak tempuh per liternya nanti ketemunya pertamax itu lebih irit, karena jangkauannya 1 liternya kalau pertamax itu bisa 12,5 km dibandingkan pertalite yang cuma 11,6. Tapi semuanya itu kembali pada kendaraan ini cocok pakai bahan bakar yang mana. Jadi belum tentu kendaraan yang anak-anak miliki itu kalau diisi
Pertamax itu lebih baik, tapi belum tentu juga. Oke, selanjutnya ini adalah produk kerosin. Dulu sebelum tahun 2000-an produk ini sangat populer sekali di masyarakat. Jadi kerosin ini dikenal dengan minyak gas. Nah, dulu digunakan sebagai bahan bakar kompor yang biasanya digunakan untuk memasak. Kompor juga alat penerangan dan yang lain. Nah, karena besarnya subsidi yang ditanggung pemerintah pada kerosin ini, sehingga akhirnya subsidi dicabut. Nah, kerosin ini harganya sebenarnya mahal sekali. Nah, kerosin ini digunakan sebagai bahan bakar pesawat jet, semacam itu. Nah, selanjutnya ini solar. Solar ini sama halnya seperti bensin, ini juga sangat populer sekali di masyarakat, digunakan untuk bahan bakar, terutama untuk mesin diesel dan juga industri yang berbahan bakar solar. Banyak sekali macamnya, jenis-jenis solar, ada juga biosolar, dan ini beberapa ini B0, B20, B30, B100. Nah, ini beberapa jenis solar. Aftur dan afgas, ya, ini salah satu bahan bakar untuk pesawat. Ini digunakan untuk pesawat terbang. Oke, sudah selesai anak-anak, sudah berakhir tentang bahasan kita tentang minyak bumi. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab, saya bantu untuk menjelaskan bagian-bagian yang tidak dimengerti. Sebelum saya akhiri, jangan lupa klik like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.